Dan hari ini saya lambaikan tangan ke kamera. Mohon maaf Pak Anies Baswedan, mohon maaf orang-orang terhormat di ring satunya Pak Anies. Saya harus berpihak dan mendukung kubu yang punya sentimen sama seperti sentimen yang ada di dalam dada saya, yaitu mengakhiri tirani kekuasaan Partai PDIP 2024. The power of rakyat. Wujudkan pemilu pilpres satu putaran, menangkan pasangan 02 Prabowo Gibran. Merdeka! Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon subscribe-nya karena katanya subscribe itu gratis. Oke, saat ini saya akan meluapkan isi hati saya yang selama ini terpendam. Akhirnya sempurna sudah rasa kecewa saya terhadap Pak Anies Baswedan yang saya jagokan sebagai Capres 2024. Seperti yang sudah saya katakan bahwa niat saya mendukung Pak Anies Baswedan berangkat dari sentimen, katakanlah dendam terhadap Partai PDIP. Dendam ini dipicu oleh beberapa kekecewaan yang saya temukan di rakyat, dan saya sempat memperjuangkan itu, tetapi amsyong semuanya. Nggak ada satupun yang mendapat solusinya gitu ya, terutama terkait penyaluran bansos di masyarakat. Saya nggak butuh bansos, saya masih mampu untuk makan sendiri. Tetapi saya pikir kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, apa gunanya juga kita hidup gitu. Itu menurut pemahaman pribadi saya. Nggak ada gunanya saya hidup lama-lama kalau saya hanya hidup untuk cari makan diri sendiri. Saya harus berguna untuk masyarakat di sekitar saya harus berguna untuk bangsa dan negara. Saya pikir prinsip itu penting untuk kita tanamkan dalam hati kita semua sebagai anak bangsa Indonesia, gitu ya. Terkait debat capres terakhir kemarin, ya, saya sudah katakan bahwa saya menunggu sesi debat capres yang terakhir. Di sesi debat capres yang terakhir, selepas debat capres yang terakhir, saya akan bikin keputusan di situ. Dan ternyata penampilan Pak Anies Baswedan di sesi debat capres yang terakhir betul-betul membuat rasa kecewa saya sempurna. Dan sudah saya katakan bahwa kalau Pak Anies Baswedan di debat capres terakhir masih menunjukkan penampilan yang sama, tidak ada gaya menyerang terhadap Pak Ganjar Pranowo, maka saya akan lambaikan tangan ke kamera pertanda saya tidak kuat. Dan hari ini saya lambaikan tangan ke kamera. Mohon maaf Pak Anies Baswedan, mohon maaf orang-orang terhormat di ring satunya Pak Anies. Ya, saya Kristianto Yen Oni akhirnya harus lambaikan tangan ke kamera. Saya tidak kuat karena prinsip saya mendukung Capres Anies Baswedan. Saya tidak mendukung pembantu Ganjar Pranowo. Nah, kalau Pak Anies Baswedan dalam penampilannya di pentas debat capres masih terkesan menjadi pendukung pembantu capres dari PDIP yakni Pak Ganjar Pranowo, saya pikir saya masih cukup waras untuk menentukan sikap. Saya tidak mendukung pembantu capres PDIP. Saya mendukung seorang capres itu tegas. Nah, ternyata apa yang kita lihat
di pentas debat capres, di sesi debat capres yang terakhir, Pak Anies Baswedan yang saya jagokan masih juga menunjukkan penampilan yang sama. Ibarat dalam dunia sepak bola, Pak Anies memberikan bola ke Pak Ganjar dan Pak Ganjar mencetak gol. Sebaliknya juga Pak Ganjar memberikan bola ke Pak Anies dan Pak Anies mencetak gol. Ini sangat mengecewakan, ya, sangat mengecewakan. Nah, kemudian saya ingat-ingat jauh sebelumnya ramai tentang kampanye Pilpres 2024, ada berita Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan janjian ketemu di Arab Saudi. Ketika umroh, mereka janjian berjumpa di sana, umroh bareng. Saya ketika itu tidak menaruh curiga sama sekali bahwa ada agenda politik tertentu yang dibahas dalam pertemuan mereka di Arab Saudi. Tetapi mengikuti tahap demi tahap kampanye ini, musim kampanye ini, tahap demi tahap debat capres-cawapres hingga titik terakhirnya di sesi debat capres yang terakhir kemarin, saya bisa menyimpulkan bahwa Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar semacam poros tengah yang mungkin diciptakan oleh PDIP. Itulah sebabnya Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar di pentas debat capres tidak menunjukkan gaya menyerang terhadap capres-cawapres dari PDIP. Itu fakta. Di debat capres pertama, Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo seperti bersepakat untuk semata-mata melancarkan serangan terhadap Bapak Prabowo Subianto. Debat cawapres pertama, Pak Mahfud MD dan Gus Muhaimin tidak saling menyerang. Yang satu seperti memberi bola kepada yang satu, dan yang satu mencetak gol. Sebaliknya juga begitu. Meskipun kelihatannya tipis-tipis saja, tetapi fakta menunjukkannya seperti itu. Debat capres kedua, debat cawapres kedua, dan hingga debat capres terakhir, saya melihat kesannya masih sama seperti itu. Wajar saya kecewa. Kenapa? Karena saya mendukung capres. Saya tidak mendukung pembantunya capres PDIP. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya Kristianto Yen Oni mengaku, menyatakan tidak mampu lagi, dan saya harus lambaikan tangan ke kamera karena niat saya berangkat dari sentimen kekecewaan terhadap partai PDIP, dan saya melihat kubu pendukung Pak Anies Baswedan memiliki kesamaan sentimen. Saya merasa satu frekuensi dengan kubu pendukung Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar. Itulah sebabnya saya menjatuhkan dukungan saya terhadap Pak Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar. Namun rupa-rupanya saya salah membaca situasi, sehingga keputusan saya adalah saya harus berpihak dan mendukung kubu yang punya sentimen sama seperti sentimen yang ada di dalam dada saya, yaitu mengakhiri tirani kekuasaan partai PDIP 2024. Dan hari ini saya melihat sentimen itu ada di kubu 02 Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Dan saya berpihak kepada kubu yang punya sentimen seperti itu. Tunggu pernyataan resmi saya besok. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya Kristianto Yen Oni, salah satu pelopor wacana Presiden 3 periode.
menyerukan kepada barisan pendukung presiden 3 periode, terkhususnya buat yang belum menjatuhkan pilihan, kepada salah satu dari ketiga pasangan capres-cawapres yang ada saat ini, dukung Pak Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah 2 periode kita memberikan kepercayaan kita kepada Partai PDI Perjuangan. Tetapi ketika mereka belum berkuasa, mereka menjadikan wong cilik sebagai modus untuk meraup suara kita, meraup dukungan kita. Dan ketika mereka berada di pucuk sistem kekuasaan negeri ini, mereka lupa terhadap kita yang selama 2 periode memimpin sistem kekuasaan ini dijadikan modus. Jelas kita punya kekecewaan. Dan wajar ketika kita membuat keputusan untuk menghentikan kekuasaan Partai PDIP di 2024. Kita ini rakyat. Siapapun juga yang jadi presiden, kita tetap rakyat. Partai manapun juga yang memenangkan pemilu pilpres, kita tetap rakyat. Yang menjadi keprihatinan kita adalah ketika mereka yang berada di pucuk sistem kekuasaan itu tidak betul-betul menaruh perhatian terhadap kita. Kita tidak bicara individu. Kristianto Yenoni tidak dapat apa-apa. 2 periode dukung Pak Jokowi tidak dapat apa-apa. Dan memang tidak mencari apa-apa. Saya mendukung Presiden Jokowi 2014-2019. Berorasi siang malam. Memenangkan hati rakyat untuk Presiden Jokowi. Karena saya melihat gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi sangat luar biasa. Karena yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada rakyat jelata bukan puntung rokok seperti yang pernah saya ceritakan. Kalau ada anggota dewan belusukan ke kampung dari atas mobil lagi merokok, kita teriak, "Rokok Pak, dilemparkan ke kita puntung rokoknya. Kita berebutan. Setelah berebutan puntung rokoknya dan kita ceritakan dia orang baik. Hanya sepuntung rokok kita menilai orang itu orang baik. Yang diberikan oleh Insinyur Haji Joko Widodo kepada rakyat jelata bukan sepuntung rokok. Tapi ada karya-karya besar di sana. Karya-karya yang nyata. Yang sangat berarti bagi rakyat. Sebagai modal meningkatkan taraf hidup rakyat. Modal meningkatkan kehidupan sosial rakyat. Itu yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Saya pernah ceritakan. Presiden Jokowi itu saya ibaratkan. Ya, ada satu peribahasa. Ayam berkutik tandanya ada telur. Di mana Presiden Jokowi menginjakan kakinya, di situ mesti ada satu karya besar untuk rakyat. Dan itu terjadi bukan hanya di satu daerah, bukan hanya di satu tempat. Dari Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote, ada semuanya. Jadi saya secara pribadi tidak melihat Insinyur Haji Joko Widodo semata-mata sebagai seorang presiden. Dia bapak saya. Dia bapak rakyat jelata. Dia yang bisa mendengar keluhan rakyat jelata. Dia yang bisa menjawab pergumulan rakyat jelata. Ini fakta di lapangan. Kita tidak asal bicara. Sehingga wajar kalau kemudian ada sentimen 3 periode di rakyat. Sentimen 3 periode ini kemudian dicuri oleh orang-orang yang berkepentingan. Kemudian menuding Presiden Jokowi haus kekuasaan.
Padahal sentimen 3 periode betul-betul lahir dari rakyat. Saya salah satu pelopornya. Kan begitu. Nah, sudah jelas bahwa di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang 2 periode ini sangat nyata, kasat mata, terlihat dengan sangat jelas bahwa partai PDIP gagal mengawal kepemerintahan Presiden Jokowi. Ada banyak kebijakan-kebijakan istimewa Presiden Jokowi yang kemudian tidak didukung, tidak diakomodir, malah dihambat, malah dihalang-halangi. Contohnya RUU perampasan aset koruptor. Jelas. Padahal kalau tindak pidana korupsi di negara ini bisa dibasmi dengan cara yang lebih efisien, maka perekonomian bangsa kita ini tidak puruk-puruk amat dibandingkan negara-negara maju. Kemudian kehidupan sosial masyarakat akan mengalami perkembangan yang lebih baik. Kita negara kaya, kaya raya malah. Negara mana di dunia ini yang lebih kaya daripada negara kita? Sampai-sampai para pemuka bangsa menciptakan sebuah lagu, tanahku tanah surga. Tongkat kayu dan batu saja jadi tanaman. Belum lagi kita bicara tentang isi bumi, perut bumi Nusantara ini yang kaya raya dengan berbagai jenis logamnya. Kaya raya ini negara kita. Nah, Presiden Jokowi punya niat yang sungguh mulia untuk mengelola semua ini dengan baik. Dan kemanfaatannya itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ini tidak didukung oleh partai PDIP. Jelas ada kekecewaan di rakyat. Sehingga secara pribadi, saya akan berpihak kepada kubu yang punya sentimen yang sama, akhiri tirani kekuasaan partai PDIP. Dan pemilu Pilpres 2024 ini, saya mau katakan bahwa bukan saja rakyat yang akan bertindak, tapi alam akan ikut bertindak. Sudah jelas gejalanya, tanda-tandanya. Kemarin selepas debat Capres, Pak Hasto membuat pernyataan pers. Dia katakan, dia jelaskan tentang karakter pemimpin sejati. Punya budi pekerti, moral, etika, dan daya juang. Dan dia, inilah masalahnya ketika orang itu sudah disugesti oleh alam. Orang itu ketika dituntun oleh alam bawah sadarnya, tanpa sadar dia berkata jujur. Bahwa bicara tentang karakter pemimpin sejati, bicara tentang etika, moral, daya juang seorang pemimpin, ada di Bapak Prabowo, kata Pak Hasto sendiri. Ketika alam menggerakkan mulut Pak Hasto. Dan ini bukan terjadi sekali. Beberapa kali, beberapa kejadian. Ada seorang kiai di Jawa Timur kalau saya nggak salah. Dalam berceramah, berapi-api, di sela-sela ceramahnya, menyisipkan kampanye politik. Tadinya dia bermaksud, saya secara pribadi sudah menentukan pilihan, saya akan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Ternyata latah, ya. Tiba-tiba mulutnya latah, yang diucapkan bukan nama Ganjar Pranowo tapi Prabowo Subianto. Ada juga anak Pak Haritanu. Mari satukan semangat kita menangkan Pak Ganjar Pranowo, kira-kira seperti itu maksudnya. Tiba-tiba mulutnya latah dan yang keluar nama Prabowo Subianto. Diralat. Tapi sebenarnya yang diucapkan pertama itulah kejujuran ketika orang dituntun oleh alam bawah sadarnya yang digerakkan oleh alam.
Inilah realita yang sedang kita jalani, sedang kita hadapi. Jadi pemilu Pilpres 2024 akan terjadi sama persis dengan pemilu Pilpres 2014. Di mana ketika itu alam yang menggerakkan hati rakyat. Tidak peduli itu simpatisan pendukung Demokrat, tidak peduli itu simpatisan pendukung Nasdem, tidak peduli itu simpatisan pendukung Perindo, tidak peduli itu simpatisan pendukung Golkar. Saya dari kakek nenek moyang saya semua Golkar. Bahkan kakek saya sampai mati, dia katakan darah saya kuning, ketika napasnya putus badannya berubah warna kuning. Real. Saya ini keturunan Golkar. Tapi hati nurani saya menuntun memilih Pak Jokowi. Dan kejadian serupa seperti yang saya alami, ini terjadi secara masif di seluruh penjuru tanah air ini. Semua tidak peduli simpatisan pendukung partai mana, berbondong-bondong memilih mencoblos Insinyur Haji Joko Widodo. Dan kejadian yang sama akan terjadi di 2024. Bukan hanya rakyat yang akan memilih mencoblos, tapi alam akan ikut bertindak. Dan menurut saya, karena partai PDIP setelah berkuasa dengan menggunakan modus wong cilik, kemudian mengkhianati wong cilik, melupakan dan meninggalkan wong cilik, tidak mempedulikan nasib wong cilik, maka sudah saatnya wong cilik bertindak mengakhiri tirani kekuasaan PDIP di 2024. Saudara-saudara, ingat, luapkan kekecewaan Anda di TPS pada hari pencoblosan nanti. Bulatkan tekad Anda. Luapkan emosi Anda dengan tidak mencoblos PDIP. Itu saran dari saya. Kalau saya mau lebih emosional, lebih sentimental, ikuti saya. Dukung dan menangkan Prabowo Gibran. Saya pikir Ibu Megawati sudah sepakat dengan konsep satu putaran. Mari kita buktikan kita adalah rakyat, kita yang punya kuasa. The power of rakyat. Wujudkan pemilu Pilpres satu putaran, menangkan pasangan 02 Prabowo Gibran. Merdeka!